dihibun di suatu tempat disebut padang mahsyar. Di atas ubun-ubun matahari 7, makanya disebut qiyamah. Qiyamah itu bahasa Arab, qiyam artinya berdiri. Kenapa disebut qiyamah, berdiri? Karena pada saat itu tidak ada orang yang duduk-duduk santai. Pada saat itu tidak ada orang yang bisa baring-baring, semuanya berdiri. Kenapa? Karena tenggelam di keringatnya masing-masing. Tidak ada yang bisa duduk-duduk santai begini. Tidak ada. Di bawah terik matahari 7, di atas ubun-ubun mataharinya. Sekarang hari ini matahari 7, cuman oleh Allah satu persatu. Hari Ahad tarik oleh malaikat Samsin. Wasamsu tajri li mustaqillah, tarik oleh malaikat Samsin, simpan yang hari Ahad. Yang hari Senin tarik sampai simpan. Yang hari Selasa tidak tercampur. 7 sampai hari Sabtu. Pada hari kiamat 7-7-nya didatangkan di atas ubun-ubun dalam keadaan telanjang bulat. Kata Siti Aisyah kepada Rasul, ya Rasul, betulkah pada hari kiamat di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang bulat? Kata Rasul, iya. Lalu kata Siti Aisyah, ya Rasul, kalau dalam keadaan telanjang bulat mungkin saya malu pada waktu itu. Kata Rasul, ketahuilah wahai Aisyah, pada saat itu tidak ada orang yang saling pandang memandang, tidak ada orang yang saling tatap menatap, semuanya akan tertunduk karena takut oleh murkanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi setelahnya. Hadirin yang sama-sama mengharapkan kepada Allah, sekali lagi mumpung kita masih diberikan kesempatan, nikmat hidup itulah nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam. Karena yang diinginkan oleh orang yang sudah mati hanya minta hidup sebentar saja. Untuk apa? Untuk memperbaiki amal sekali lagi. Terutama sholat. Tidak ada pahala di atas sholat dan tidak ada ancaman yang paling berat kecuali meninggalkan sholat. Jangan pandang enteng sholat. Sekali lagi, tidak ada pahala di atas sholat. Walaupun jihad fisabilillah, kita berangkat ke Palestina, kita dicincang, terpenggal leher kita, mati syahid di bawah sholat. Nomor 1 adalah sholat. Nomor kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga baru jihad fisabilillah. Sekali lagi, jangan pandang enteng masalah sholat, hadirin. Tidak ada pahala di atas sholat dan tidak ada ancaman yang paling berat kecuali meninggalkan sholat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan cantik datang kepada Nabi Musa dalam keadaan menangis. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa? Kata perempuan itu, saya mau bertobat. Apa dosamu? Saya telah berzina dan membunuh. Kenapa bisa? Iya, saya berzina sampai hamil, kata perempuan itu. Lalu setelah lahir, saya cekik bayinya dan saya kuburkan. 2 dosa saya, berzina dan membunuh. Maka Nabi Musa wajahnya memerah. Sambil memalingkan wajahnya, Nabi Musa mengatakan, dasar perempuan laknat. Maka perempuan itu merasa tidak diterima lagi tobatnya. Perempuan itu pulang. Turunlah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, kenapa perempuan itu mau bertobat tidak diterima? Kata Nabi Musa, terlalu besar dosanya. Apa dosanya wahai Musa? 2 dosanya, dia telah berzina dan membunuh. Kata malaikat Jibril, tahukah engkau ada dosa yang jauh lebih berat dari itu, bahkan 1000 kali lipat dari itu? Kata Nabi Musa alaihissalam, setahu saya dosa berzina dan membunuh itu adalah dosa-dosa besar. Kata malaikat Jibril, betul, dosa berzina dan membunuh itu adalah dosa-dosa besar. Tapi ada yang jauh lebih besar dari itu, jauh lebih berat dari itu. Apa kata Nabi Musa wahai Jibril? Orang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat. Tidak ada ancaman yang paling berat kecuali meninggalkan sholat. 1 waktu sholat tertinggal akan dicelup dalam neraka. Namanya dicelup kalau 1 waktu. Tidak lama, hanya 80 tahun. Tahunnya bukan tahun dunia, tapi tahun akhirat. Di akhirat 1 hari, di akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau 1 waktu sholat dicelup 80 tahun, kalikan 1 harinya 1000 tahun. Berjuta-juta tahun dalam neraka. Nadijat juluduhum badal dahum juludan gurahadilukul azab. 1 jam dalam neraka, 1000 kali ganti kulit, 1000 kali ganti daging, menjerit, menangis, meraung, memohon ampun kepada Allah. Tapi sekali lagi tidak ada artinya.
Maka mumpung diberikan kesempatan, sekali lagi umur kita tidak tahu. Ketika Nabi Daud didatangi ke malaikat, Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh malaikat Ijrail. Tadi dalam mukadimah saya bacakan ayatnya. Qul innal mauta ladzi taqdiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian itu walaupun kamu bersembunyi daripadanya, walaupun pergi menjauhi daripadanya, tapi kematian akan datang satu hari tidak kurang dari 70 kali mendatangi kita. Kalau ada yang gelisah, itu ciri malaikat Ijrail sedang kontrol datang kepada kita. Saya sudah beberapa kali meruqyah orang yang gelisah. Begitu diruqyah, kalau yang gangguan jin ada reaksi. Tapi ini saya sudah berapa kali tidak ada diruqyah, tidak ada reaksi. Ternyata saya pulang meruqyah karena tidak ada reaksi. 2 jam sampai di rumah. Setelah 2 jam telepon langsung, Ustaz yang barusan diruqyah itu meninggal. Ternyata yang tadi jadi gelisah itu adalah malaikat Ijrail. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kalau biasa gelisah itu menunjukkan Ijrail sudah datang kepada kita. Nabi Idris alaihissalam datangi oleh malaikat Ijrail. Kata Nabi Idris, apakah engkau mau mencabut nyawaku? Bukan, saya hanya mau ketemu saja. Kapan saya ini mati? Kata malaikat Ijrail, nanti kalaupun dia dikasih tahu, kamu akan tahu sendiri. Kata Nabi Idris, tapi saya penasaran, saya tahu kapan saya ini mati. Kata malaikat Ijrail, kalau kamu maksa, catat 1 apabila rambut hitam sudah menjadi putih. Maaf, bukan menakut-nakuti orang tua yang sudah putih, tapi ini malaikat Ijrail yang kasih tahu kalau sudah menjadi putih, itu kuota tinggal sedikit lagi. Kalau HP masih bisa diisi ulang, tapi kalau umur kita mau diisi ulang kemana? 1, rambut hitam sudah menjadi putih, gigi yang beres sudah menjadi ompong, mata penglihatannya jelas jadi buram, pendengaran yang jelas sudah menjadi remang-remang. Itu tandanya, kata malaikat Ijrail, aku akan segera menjemputmu. Hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Ya, yang penting sebelum masuk asar kan di cepat tahu tidak terasa saya cerita terus. Karena ada masjid ini dikaji. Hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Taala, sedikit lagi. Sesungguhnya kehidupan dunia ini baru sepenggal dari perjalanan yang masih panjang. Dunia ini hanya 60-70 tahun saja. Umar Nabi Nuh alaihissalam, ada seorang ibu, anaknya meninggal, umurnya 350 tahun. Diadukan kepada Nabi Nuh, wahai Nabiullah, anakku meninggal, padahal umurnya masih relatif muda, masih terlalu muda sekali. Berapa anak umurnya? Baru 350 tahun. Alhamdulillah, apa kata Nabi Nuh? Wahai ibu, ketahuilah di akhir zaman, umur umat akhir zaman hanya di antara 60-70 tahun saja. Walaupun dilebihkan sedikit-sedikit. Wa man nu'amilhu nunaqisu fi khalqi afala taqilun. Kalau dipanjangkan umurnya lebih dari 80 sampai 90, maka dia akan kembali seperti anak-anak. Mau berdiri harus diberdirikan, mau duduk harus didudukkan, mau mandi harus dimandikan. Kadang berak di celana sendiri, kencing di celana sendiri. Kadang beraknya dianggap kelereng, kadang dianggap tape, karena kembali lemah otaknya seperti anak-anak lagi. Walaupun dipanjangkan, bahkan yang umur 90 tahun, ada dulu tetangga saya selalu ngomongnya begini, kapan saya ini mati? Teman-teman saya semuanya sudah tidak ada, kenapa saya belum mati? Malah ditunggu-tunggu mati. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu sekali lagi, bahwa kehidupan dunia ini barulah sepenggal perjalanan yang masih panjang. Kita akan masuk ke alam kubur. Alam kubur disebut barzah. Alam barzah ini, barzah dalam bahasa Arab artinya pembatas. Dari dunia sudah berangkat, ke akhirat belum sampai, antara dunia dan akhirat disebut barzah. Di alam barzah 2 tempat. Satu namanya Iliyin, kedua namanya Sijin. Iliyin ini tempat untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari kiamat dia dikuburkan. Begitu masuk, menunggu hari kiamat hanya dirasa 1 malam saja.
karena oleh Allah ditundukkan seperti tidur pengantin. Enak, tenang, nyaman, dibukakan pintu-pintu surga sehingga suasana surga masuk ke dalam kubur. Nikmat sekali, angin sepoi-sepoi. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa takut. Bahagia di dalam kubur sehingga ratusan tahun di dalam kubur hanya dirasa satu malam saja. Yang kedua, di alam barzah ini namanya sijin. Kalau sijin ini tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah sholat tidak mau sholat, diperintah zakat tidak mau zakat. Kalau dilarang malah dilabrak. Nah, inilah tempatnya sijin. Kalau di sijin begitu masuk, satu hari dirasakan seperti 1000 tahun. Maka orang menunggu hari kiamat berjuta-juta tahun. Dibukakan pintu-pintu dari neraka sehingga suasana neraka masuk ke dalam kubur. Api menyala di dalam kubur, diguling-guling di atas api siang dan malam. Menangis, menjerit, merong, menunggu doa dari orang-orang yang beriman, menunggu kiriman dari anak-anaknya. Idza matabna Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, maka terputus semuanya illa min salasin, kecuali yang 3 perkara. 1, sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Jariah itu mengalir. Sedekah jariah mengalir. Kita bersedekah ke masjid, selama masjid itu berdiri, setiap orang ada masuk ke dalam masjid, maka pahalanya mengalir walaupun kita sudah mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, ilmunya baik, maka selama dia kerjakan itu dari ilmu, hasil ilmu tadi, pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga, wa waladun salihun yad'ulahu. Anak yang soleh ditunggu-tunggu. Ibu bapak yang punya orang tua sudah meninggal, ingat mereka di dalam kubur. Apakah mereka selamat di iliyin ataukah di sijin di siang malam disiksa oleh Allah? Dia menunggu. Kalau ada doa dari orang-orang yang beriman, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka mereka berebut doa itu, saling jambak, saling tendang, saling sikut, berebut doa orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk mengademkan kuburnya masing-masing. Tapi ada orang yang tidak ikut berebut. Ditanya, kenapa tidak ikut berebut seperti mereka? Saya masih ada anak, selalu membaca Al-Quran dalam satu hari tidak kurang dari 6 juz. Maka cukup untuk mengademkan kubur saya. Kita ibu bapak hadirin, ketika orang tua hidup, ketika orang tua kita hidup, orang tua pengorbanan untuk anaknya, 9 bulan mengandung lamanya. Wahnan ala wahnin, keluh kesah. Mengandung kita keluh kesah. Seandainya laki-laki pasti tidak sanggup. Coba saja kita bawa bola 9 bulan disimpan di perut. Tidur bawa, mandi bawa, segala macam dibawa. Ingat itu orang tua kita begitu. 9 bulan lamanya mengandung kita. Lalu melahirkan bersimbah darah. 1 kakinya di kuburan, 1 kakinya di rumah sakit. Antara hidup dan mati melahirkan. Lalu 2 tahun disedot air susunya dengan penuh kasih sayang memberikannya. Tengah malam kita sedang tidur nyenyak. Anaknya bangun menangis, bapaknya tidak bisa mendiamkan. Ibunya bisa mendiamkan, ditenangkan anaknya. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, sekali lagi, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan ini. Orang tua, ingat ini anak-anaknya. Pengorbanan orang tua ini bekerja keras, banting tulang-tulang, dibanting-banting ke pasar, ke pasir, sikut kanan, sikut kiri, indak bawah, tarik atas, dan sebagainya. Untuk anaknya. Sekarang apa balas jasa kita? Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, saya punya orang tua, ibu saya sudah tua renta, sudah lumpuh tidak bisa jalan. Saya hajikan dari Madinah ke Mekah. Dengan cara jalan kaki, saya gendong itu ibu saya. Digendong sampai ke Mekah. Di jalan kalau mau mandi, saya mandikan. Seperti memandikan anak kecil. Kalau mau makan, saya suapin. Kalau dia tidur, saya kipas-kipasin. Sampai di Mekah, saya hajikan dengan cara digendong-gendong pula. Selesai ibadah haji, saya pulang kembali dengan seperti itu tadi. Secara digendong-gendong dengan penuh kasih sayang seperti kepada anak kecil. Lalu kata sahabat kepada Rasul, ya Rasul,
Sudahkah cukup balas jasa saya, membalas kebaikan ibu saya dari mulai dia mengandung sampai melahirkan, sampai umur, sampai saya dewasa? Apakah dengan cara itu sudah cukup balas jasa saya? Apa kata Rasul? Ketahuilah, walaupun ibumu kau gendong mengelilingi dunia ini, tidak cukup dengan satu sedotan air susunya saja. Dia memberikan satu sedotan air susu sambil kita gigit-gigit. Biarpun sakit, tidak pernah dia memukul kita. Minta dilepas dengan penuh kasih sayang. Mana sekarang kita, orang tua sudah dikubur? Apakah mereka di dalam kubur selamat ataukah celaka? Maka untuk anak-anaknya, doakan minimal jaga sholat. Otomatis Bapak Ibu, kalau anak itu secara otomatis dia tidak dikirimkan ilah rutin khususon, tidak usah begitu. Anak mengaji, pahalanya mengalir. Anak bersedekah untuk orang tuanya, langsung pahalanya mengalir. Biarpun tidak dikatakan, biarpun tidak apa, otomatis. Begitu pula ketika berbuat maksiat anaknya, langsung disetor kepada orang tuanya. Ketika di dunia kita menyusahkan orang tua, lalu kenapa di akhirat kita masih mau menambah-nambah keberatan orang tua kita? Orang tua sedang susah, masih mau ditambah-tambah dengan kemaksiatan kita. Meninggalkan sholat itu maksiat. Meninggalkan perintah-perintah Allah itu maksiat. Menambah-nambah beratnya orang tua kita di dalam kubur. Bapak Ibu hadirin, terakhir, mari kita sama-sama doakan almarhum selama hidupnya beliau menjelang wafatnya dalam keadaan sakit. Ketika sakit, barang siapa kata Rasul, sakit demam 1 malam saja, lalu dia ikhlas, maka dosanya dibersihkan oleh Allah SWT. Apalagi ini orang tua, mungkin lama dia sakit. Beliau sakit lama sekali. Mudah-mudahan dibersihkan dosanya dengan asbab sakitnya ini. Mudah-mudahan beliau pulang menghadap Allah SWT, diterima iman Islamnya, dibalas segala amal kebaikannya. Semoga apabila ada kesalahan, diampunkan kesalahannya, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tertutup, yang tersembunyi, yang disengaja pun, yang tidak disengaja. Semoga kuburnya diluaskan seluas mata memandang, diterangi dengan penerangan yang cukup terang, ditempatkan dalam tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka ya Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kata Imam Ghazali, kalau didoakan, diaminkan oleh 40 orang, maka doanya, walaupun orang fasik semuanya umpamanya, maka doanya akan didengar. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dijabah oleh Allah SWT. Itu saja yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin kehormati, alhamdulillah itulah tausiah diantarkan Ustaz. Menurut saya kita sangat merinding semua mendengarkan. Terkhusus tadi saya dengar kita yang sudah putih-putih rambutnya, kita harus sadar. Tapi survei membuktikan, Pak Ustaz, kalau kita hitung-hitung di sini lebih banyak yang tidak putih rambutnya dibandingkan yang putih. Berarti yang putih panjang umurnya. Jangan juga jangan sombong yang masih muda-muda, pasti muda, tua pasti mati. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Saya atas nama Aiji, kalau sekiranya hari ini secara ada tidak sesuai dengan harapan kita semua, saya adalah manusia biasa dan saya sudah lanjut usia. Kalau salah-salahnya Pak, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.